Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 11 November 2021, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Pada suatu ketika, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, kaum Yahudi pada masa Yesus siap-siap menanti tanda-tanda yang mengindikasikan kedatangan Mesias ke dunia untuk mendirikan kerajaan Allah. Karena itu, golongan Farisi mengajukan pertanyaan tentang kedatangan kerajaan Allah kepada Yesus dengan maksud mau mengujinya, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jawaban Yesus mengejutkan mereka, karena ia mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada, datang di antara mereka. Perkataan Yesus selanjutnya mengenai kerajaan Allah mengindikasikan bahwa kerajaan Allah adalah sudah ada saat ini dan akan ada pada akhir zaman. Hari kedatangannya dipahami dalam Perjanjian Lama adalah waktu saat Tuhan menyatakan kemuliaan dan kekuasaannya dan menggulingkan musuh-musuhnya. Nabi Amos menyatakan bahwa hari Tuhan juga berarti penghakiman bagi Israel dan semua bangsa. Amos 5 ayat 18 sampai dengan 20. Lalu mengapa, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengasosiasikan kilat dengan kedatangannya? Di wilayah Palestina, badai jarang terjadi. Biasanya badai dan kilat yang menyertainya terjadi secara tiba-tiba atau tak terduga. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan guntur bergemuruh. Pada saat itulah kilat di langit sambar menyambar. Kejadian ini, saudara saya terkasih, akan menakutkan banyak orang. Dan banyak yang menghindarinya dengan bergegas mencari perlindungan aman di rumah. Yesus memperingatkan orang-orang Farisi bahwa Anak Manusia, sebutan untuk Mesias pada kitab Daniel, akan datang dengan cara seperti itu, sungguh tidak terduga dan tiba-tiba dari langit surga untuk membawa penghakiman Tuhan pada saat kedatangannya. Tak diperlukan tanda khusus lainnya lagi untuk menyatakan kedatangannya. Kehadiran dan kekuasaannya pun tidak akan lagi tersembunyi, tapi jelas nyata seperti kilat memancar di langit. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyebut dirinya sebagai hari kedatangan Tuhan. Anak Manusia dipahami sebagai sebutan untuk Mesias yang akan datang, bukan hanya untuk mendirikan kerajaan Allah, namun juga untuk hadir sebagai hakim atas semua orang hidup dan mati. Kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menyelesaikan pekerjaan pemulihannya dan untuk penghakiman terakhir. Walaupun kita tidak mengetahui kapan kedatangannya itu, namun kita tidak akan keliru mengenalinya bila mana saat itu tiba. Kedatangannya akan nyata bagi semua orang, baik orang yang percaya maupun yang tidak percaya.
Saat orang Farisi bertanya tanda apa yang mengindikasikan kerajaan Allah datang, Yesus telah menjawabnya bahwa hanya ada satu tanda, dan tanda itu adalah dirinya sendiri. Ia sudah datang. Ia dikatakannya sudah hadir di antara mereka, diutus oleh Bapa untuk menebus dunia dari dosa dan kehancuran. Benar, saudara yang terkasih. Saat ini pun Yesus sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Di dalam Yesus kita melihat kekuasaan dan kemuliaan kerajaan Allah. Kuasa ilahinya menggulingkan kuasa kegelapan dan dosa. Yesus tahu bahwa satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah melalui salib. Pada salib itu, ia mengalahkan maut dan menebus semua hutang dosa kita. Kemenangan salibnya membuka jalan bagi kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Apakah Anda menantikan kedatangan kerajaan Allah dengan penuh pengharapan dan sukacita? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kerajaan-Mu datang dan terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Jadilah penguasa hatiku dan hidupku agar aku selalu hidup di dalam kebebasan kasih dan kebenaran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.